Selanjutnya kita masuk melanjutkan etika dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang asisten. Nah, ini sikap terhadap atasan dan bawahan. Yang pertama, kunjungan atasan ke kantor divisi. Jadi nanti ada etikanya ketika seorang manajer datang ke kantor divisi Anda. Dia telepon, Charlie 1, saya mau kantor divisi. Maka Anda pun harus segera ke sana. Dan nanti sesampainya di sana, Anda sambut. Dan nanti Anda bisa menjelaskan progres pekerjaan Anda di kantor divisi dan menjelaskan administrasi yang ada. Nah, atasan itu tidak mesti manajer, bisa askep, bisa GM, bisa PC, bahkan CEO sekalipun. Kantor divisi ya Anda harus bersihkan, rapikan, jangan berantakan. Itulah etika ketika atasan datang ke kantor divisi. Selalu jaga bersih kantor Anda. Kedua, kunjungan atasan ke lapangan. Nanti manajer Anda akan ke lapangan menjumpai Anda. Jangan sampai kejadian kucing-kucingan. Manajernya sudah di tempat tapi Anda belum ada. Alasannya lagi di blok jauh padahal sudah janjian. Ya, temani pimpinan Anda. Temani manajer Anda kemanapun beliau mau mengecek lapangan Anda. Layani dia. Mengapa? Karena pimpinan datang ke kebun itu, mindset Anda harus berubah. Karena tidak mesti, atau Anda jangan berpikir, wah ini saya akan diadili, belum tentu. Ya, justru di situ Anda bisa menjual apa yang Anda sudah lakukan kepada atasan Anda. Dan Anda juga bisa berdiskusi menyampaikan masalah yang ada di lapangan. Sehingga Anda bisa minta arahan, saran dari pimpinan Anda. Nah, inilah bagaimana sikap kita jika atasan datang. Nah, cara berhadapan dengan atasan juga, ya kita harus santun dalam berkomunikasi. Ya, santai bisa santai, ya, tapi jangan kelewatan bercandanya dengan atasan. Mengapa? Karena dia atasan Anda dan Anda pun punya bawahan. Artinya bawahan itu ketika berkomunikasi dengan Anda tidak sopan, ya Anda pun akan merasa juga tidak dihargain. Sama juga. Ya, jadi cara berhadapan dengan atasan itu hormati, hargain, dengarkan apa yang beliau sampaikan dan catat apa yang penting dari yang beliau sampaikan. Nah, cara berhadapan dengan bawahan, ya nanti Anda ketika bertemu dengan anggota, ya Anda harus menjaga wibawa Anda, ya Anda harus menjaga posisi Anda itu adalah pimpinan di situ. Dan Anda walaupun umur mungkin masih muda, Anda harus bisa menjadi bapak bagi mereka, memberikan saran, memberikan masukan, ya, melakukan pendekatan kepada bawahan, di mana bawahan kita ini berbagai suku, kita harus bisa masuk ke semua berbagai agama. Nah, itu adalah sikap-sikap cara berhadapan dengan bawahan. Selanjutnya, nah, kita masuk ke masalah keuangan. Ketika Anda nanti menjadi seorang asisten, menjadi seorang staf, maka yang perlu saya sampaikan, atur penggunaan dana Anda. Jangan boros. Kalau bisa ditabung. Maksudnya boros itu sifat konsumerisme, apa yang dilihat mau dibeli. Jangan, Anda atur. Ya, teorinya itu adalah 30% dari gaji Anda harus tabung, minimal itu. Lebih dari situ malah bagus.
Itu teori keuangannya. Nah, konsumerisme yang tidak perlu. Nah, ini yang saya bilang tadi, apa-apa mau dibeli. Anda harus bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Yang Anda harus beli adalah kebutuhan. Contoh apa? Beras untuk keluarga itu kebutuhan. Kenapa harus ada? Tapi handphone baru bukan kebutuhan, bisa ditunda. Itu namanya keinginan. Nah, yang penting juga adalah jangan biasakan meminjam uang, apalagi kepada bawahan. Jangan sampai. Mengapa? Nanti Anda akan punya utang budi, sehingga posisi Anda atau wibawa Anda akan berkurang. Ya. Dan ini terbukti banyak planter-planter yang punya utang dengan bawahan jadi aneh-aneh pekerjaannya, tidak fokus. Dan juga meminjamkan uang. Nah, ini juga jangan keseringan gitu. Jangan dilakukan gitu. Meminjamkan uang. Ya. Tidak bagus. Kenapa? Akan ada konflik kepentingan. Konflik interest bahasanya. Nah, sehingga jangan bertindak seperti sinterklas. Sinterklas itu apa? Dia menghambur-hamburkan uang, ya, membagi-bagikan uang, ya. Menjadi orang yang sinterklas itu maksudnya dalam artian super baik, ya. Ya, kita ini perusahaan, artinya harus kita kelola. Selain kita berbicara pengelolaan manajemennya, juga kita berbicara profitnya, ya, artinya ada pengeluarannya. Kita harus kontrol setiap biaya yang kita keluarkan harus punya hasil. Kemudian tingkat kemampuan dalam mengelola keuangan ini tadi akan mempengaruhi kondisi Anda, wibawa Anda. Ya, bayangkan kalau seorang asisten tidak punya duit. Kenapa? Habis uangnya. Kemana? Ya, apalagi yang masih muda-muda. Ya, gajian dia foya-foyakan, mohon maaf, ke karaoke, kemana. Satu hari habis, Pak, uang Anda itu bisa habis. Besoknya, nah, mau pakai apa untuk belanja sehari-hari? Minjam uang kepada bawahan menjadi masalah. Wibawa Anda turun. Jadi keuangan ini perlu diatur menjadi sebuah etika. Harapan saya bapak-bapak nanti harus melakukan ini. Jaga kondisi Anda, jaga wibawa Anda. Nah, suasana kerja ini penting juga. Jadi Anda menjadi seorang perwira nanti, menjadi seorang staf, asisten, dalam bekerja jangan beda-bedakan karyawan Anda karena SARA. Ya, karena dia suku saya mengistimewakan dia. Karena agamanya sama dengan saya mengistimewakan dia. Tidak boleh. Itu berbahaya dalam kepemimpinan kita nanti. Kita harus fair dan objektif. Siapa yang salah kita kasih sanksi, siapa yang benar kita kasih penghargaan, ya, terhadap apa yang dikerjakannya. Kemudian menjaga agar hubungan antar bawahan tetap baik. Ya, kita harus bina tim kita itu solid, ya. Kita harus bina tim kita solid. Banyak cara, ya. Bapak-bapak yang bekas mandor 1 mungkin sudah banyak cara, ya. Ngopi bersama, ya. Kegiatan-kegiatan ketika hari Minggu melakukan hobi yang sama, menghidupkan kondisi divisi seperti main voli, buat arisan, sehingga di divisi itu tidak hanya pekerja saja, tapi sosialnya pun ada. Ketiga, dalam berkomunikasi dijaga agar jangan sampai timbul gap-gap psikologis. Nah, ketika Anda ngomong dengan karyawan Anda, jangan sampai muncul SARA tadi, oh saya ini, saya itu, sehingga ada gap-gap psikologis. Ini tidak bagus, jadi dihindari. Kemudian jaga kekompakan
dalam arti positif antar staf, antar kolega ya. Sesama asisten juga jaga kekompakannya. Ya. Saling menghargai. Ya. Sekali-sekali kumpul bareng. Ya, ini membentuk tim yang solid. Nah, itu adalah etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan pribadi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, dengarkan kembali video elektronik ini, dan jika ada yang memberikan argumen, pendapat, silahkan bisa dikomen di grup yang ada. Selamat belajar dan selamat mengaplikasikannya.